Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despira Akila Serilia dari Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NIM 8603379775. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi beserta keterkaitan ketiganya. Baiklah, yang pertama yaitu ontologi, hakikat objek kajian ilmu. Secara etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti yang ada, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan hakikat yang ada atau realitas. Dalam filsafat ilmu, ontologi mempertanyakan 3 hal pokok. Yang pertama yaitu apa yang dikaji. Ini soal objek material ilmu. Setiap ilmu harus punya batasan yang jelas. Fisika tidak mengkaji mimpi, fisiologi tidak mengkaji bantuan. Yang kedua yaitu apakah objek itu nyata. Ini soal asumsi dasar. Ada aliran realisme yang yakin objek ilmu itu ada di dalam pikiran manusia, independen. Ada idealisme yang bilang realitas itu konstruksi pikiran. Ada materialisme yang hanya mengakui materi sebagai realitas. Yang ketiga, bagaimana wujud hakikatnya? Apakah realitas itu tunggal, ganda, atau banyak? Apakah bersifat tetap atau berubah? Selanjutnya yang kedua yaitu epistemologi, teori pengetahuan dan metode ilmu. Epistemologi dari epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Ia adalah teori tentang pengetahuan, dari mana, bagaimana, dan sejauh mana kita bisa tahu. Dalam filsafat ilmu, epistemologi membahas 4 masalah utama. Yang pertama, sumber pengetahuan. Dari mana ilmu berasal? Aliran empirisme bilang dari pengamatan indera. Rasionalisme bilang dari akal atau penalaran. Intuisionalisme bilang dari ilham. Wahyu dalam agama juga sumber. Ilmu modern dominan pakai empirisme dan rasionalisme. Yang kedua, metode memperoleh ilmu. Bagaimana caranya? Ada metode induktif, dari fakta khusus ke hukum umum, dipakai di ilmu alam. Ada metode deduktif, dari hukum umum ke kasus khusus, dipakai di matematika. Ada metode verifikasi, uji lewat eksperimen. Ada metode falsifikasi, Karl Popper. Ilmu itu ilmiah kalau bisa dibuktikan salah. Yang ketiga, kriteria kriteria kebenaran. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Ada teori korespondensi, benar jika sesuai fakta. Teori koherensi, benar jika logis dan tidak bertentangan dengan pernyataan lain. Teori pragmatis, benar jika berguna dalam praktik. Yang keempat, batas pengetahuan. Apakah manusia bisa tahu segalanya? Agnostisisme bilang ada hal yang tidak bisa diketahui. Ini penting agar ilmuwan sadar diri. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi, nilai, etika, dan tujuan ilmu. Aksiologi dari aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Ia adalah teori tentang nilai. Aksiologi mempertanyakan kegunaan dan implikasi etis dari ilmu. Dalam filsafat ilmu, aksiologis mencakup 2 dimensi. Yang pertama, dimensi etika ilmu. Bagaimana ilmu harus dikembangkan. Di sini muncul kode etik penelitian. Contoh, tidak boleh memalsukan data, tidak boleh eksperimen pada manusia tanpa persetujuan, harus jujur dalam publikasi. Ini etika internal ilmuwan. Yang kedua, dimensi tujuan ilmu. Untuk apa ilmu dipakai? Ini etika eksternal. Ilmu tidak netral dinilai. Setiap penemuan punya daya guna dan daya rusak. Nilai instrumental. Ilmu sebagai alat. Contohnya, teknologi. Nilainya tergantung siapa yang pakai. Yang kedua, nilai intrinsik. Ilmu sebagai tujuan. Contohnya, mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan ketiganya sebagai satu sistem landasan filsafat ilmu. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan 3 kotak terpisah, melainkan satu sistem yang saling menentukan. Hubungannya bersifat dialektis dan sirkular. Baik, itu saja penjelasan saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.